Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas masalah gagal bayar itu bisa bebas tanpa harus dibayar. Nah, simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Nah, bagaimana bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online tanpa harus bayar? Karena sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang pokok pinjaman beserta bunga dan denda yang semakin mencekik nasabah yang gagal bayar. Mempunyai masalah gagal bayar pinjaman online lainnya, semua resiko dan konsekuensinya tetap sama. Selain ditagih setiap waktu via telepon dan WhatsApp, ada kemungkinan dari beberapa pinjol yang ada DC lapangan datang ke rumah. Dan ada beberapa pinjol yang melaporkan data buruk nasabahnya ke layanan Selik OJK. Selain dari itu, yang paling banyak ditakuti nasabah dan bikin jengkel juga panik yaitu menghadapi teror dari oknum DC yang menagih dan disertai ancaman-ancaman yang banyak membuat nasabah merasa ketakutan. Dan tentunya kalian sudah pada tahu ya, perihal tekanan dan ancaman ketika DC menagih nasabah yang telat bayar di pinjaman online. Lalu bagaimana sih cara menghadapi atau terlepas dari ancaman teror DC yang semakin hari semakin banyak di luar aturan cara penagihannya yang dilakukannya oleh oknum para DC yang mengejar target pembayaran dari nasabah yang telat bayar? Yang pertama-tama yang paling penting adalah kuatin mental aja untuk menghadapi DC pinjol yang menagih via telepon atau WhatsApp. Bicara baik-baik alasan kita kenapa sampai telat bayar. Nah, ini sekali-kali boleh kalian respon dan selanjutnya kalian cuekin aja. Dan jangan pernah menjanjikan pembayaran jika tidak sanggup menepati janji. Karena belum ada uang, jika sampai berjanji dan tidak ditepati, maka DC itu akan semakin menekan terus-menerus. Terus yang kedua, jika kalian sudah sering diteror, diancam sedemikian rupa dan dipermalukan dengan cara data kalian disebar atau DC menghubungi atau menagih kontak darurat, selain kontak darurat yang kalian cantumkan, kalian tuh berhak melaporkan para oknum DC ini ke OJK. Pokoknya viralin aja nggak apa-apa ke media sosial kalian. Dan kalian punya hak untuk memblokir nomor-nomor DC yang sudah mengintimidasi kalian dengan adanya teror dan tekanan serta ancaman yang dilakukan oleh oknum DC kepada kalian. Jadi kalian punya hak untuk tidak angkat telepon DC dan untuk tidak balas pesan dari DC. Kalian jangan takut untuk mengabaikan telepon dan pesan mereka. Dan juga kalian jangan takut diancam atau ditelepon kontak darurat. Hal itu bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian bisa konfirmasi ke kontak darurat kalian. Pokoknya dikasih pengertian aja. Nah, pada kenyataannya walaupun kalian tidak mengabaikan telepon dan pesan mereka, masih ada kemungkinan mereka tetap menghubungi kontak darurat atau kontak lain yang ada di luar kontak darurat kalian. Lalu apa sih yang harus kita lakukan jika sedang berada di posisi ini sekarang? Ya, kalian sedang gagal bayar. Yang harus kalian lakukan jika kalian dalam posisi seperti ini dan sudah tidak tahan karena sangat mengganggu dan sangat membebani pikiran kalian sehingga membuat mental kalian down, membuat kehidupan kalian hancur, kalian itu cukup lakukan hal seperti ini. Yang pertama, jangan izinkan aplikasi mengakses ponsel kalian. Lalu hapus data dan penyimpanan di cache aplikasi. Jangan pernah lagi login ke aplikasi. Hapus aplikasi pinjaman online dari ponsel kalian. Terus yang kedua, ganti dan hapus nomor WhatsApp kalian. Lebih bagus lagi jika kalian ganti nomor ponsel kalian agar DC tidak lagi menghubungi kalian via telepon seluler atau SMS, dan ganti email ponsel kalian pun nggak apa-apa. Memang langkah ini banyak nasabah yang keberatan dengan cara mengganti nomor ponsel. Banyak alasan pemilik nomor itu bisa dikatakan nomornya penting sehingga tidak boleh diganti, atau takut jika ganti nomor DC malah menghubungi kontak lain, atau alasan yang lainnya. Kalau begitu berarti kalian harus kuatin mental aja. Nah, sebenarnya langkah ini yang paling efisien supaya kalian tidak diganggu atau diteror DC yang menagih kalian. Dan yang terpenting, jangan kalian punya pikiran takut didatangi DC ke rumah kalian. Dan yang paling penting juga, kalian harus punya pikiran bodoh amat. Mau DC telepon siapapun, jangan takut malu. Lebih baik malu sekali daripada hancur berkepanjangan. Nah, akibat pemikiran teror dan ancaman oknum DC yang sudah melanggar aturan ini, akhirnya kalian pun akan pusing kan? Nah, jika ada DC datang ke rumah, kalian hadapi dengan tenang aja. Jangan takut jika DC menanyakan kenapa kalian ganti nomor. Katakan sejujurnya karena sangat terganggu dengan olah oknum DC yang terus mengancam kalian. Sehingga kalian tidak bisa fokus bekerja apalagi untuk melunasi hutang kalian. Karena kalian terlalu sibuk memikirkan ocehan dan ancaman para DC. Dan terakhir, kalian tuh jangan terlalu sibuk mencari keberadaan DC lapangan. Bukan seharusnya kalian tuh mencari DC, tapi DC harusnya mencari kalian. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau buat kalian yang masih pengen lepas dari jeratan pinjaman online, itu ada diri kalian. Emang kalau cara lepas ya emang dibayar. Tapi kalau nggak punya uang, nah kalian sendiri yang harus menyikapi ini untuk bisa keluar dari jeratan pinjaman online. Gagal bayar atau tidak membayar terlebih dahulu adalah solusi gitu untuk kalian lepas dari hutangan pinjaman online. Bukan cara gali lubang atau mencari joki-joki pinjol. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Singkat saja video kali ini, semoga menguatkan mental kalian yang sedang gagal bayar. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.